Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yahdi ila ahsan subulin hatta ja'atin nafahatin ilahiyyah wa risalatus hamadaniyah wal fuyudati rabbaniyah fa khatamat bi khatimir rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yatawalla ibadahu salihin bil afwi wal afiyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin man utiyal hikmah wa ma'adinir rahmah wa fasl khitab fakana awwala da'in ila tariqis shawab. Allahumma fashalli wa sallim ala abdihi Muhammadin wa safiyhi Muhammadin wa syafi'ihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumil qudumi ala fardis samad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan dan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah memasuki season yang keempat yang dimana kita masih membahas daripada kitab Targhib wa Tarhib. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membacakan hadis-hadis yang kaitannya masih dengan keilmuan, tentang ilmu. Dalam hal ini yang kita akan baca adalah tentang at-tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah wa man katmil ilmi wa man ayya'lama wa la ya'mal. Di pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peringatan bagi orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan bagi orang yang menyembunyikan ilmunya dan bagi orang yang belajar tapi dia tidak berusaha untuk mengamalkannya. Pada pertemuan kita yang lalu itu kita mempelajari tentang keutamaan orang yang berilmu, keutamaan ilmu itu sendiri dan keutamaan orang-orang yang alim. Namun tentu kelebihan-kelebihan yang Allah dan Rasulnya janjikan di dalamnya ada juga peringatan bahwa tidak semua orang-orang yang alim itu mereka mendapatkan jaminan surga. Tidak semua orang-orang yang belajar itu mendapatkan kemuliaan manakala ada hal-hal yang tidak diperhatikan. Dia menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyembunyikan apa yang dia sudah ketahui, yang dia sudah pelajari. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan ilmunya, dia tidak berusaha untuk mengamalkan. Tujuan daripada peringatan ini adalah sebagai bentuk bagaimana kita berusaha untuk memadukan antara ilmu dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap ilmu itu sendiri. Kita tahu bahwa al-ilmu nur wa nurullah la yu'ti li'asi. Bahwasanya ilmu itu adalah cahayanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menurunkan cahaya itu terhadap orang-orang yang bermaksiat. Yang bermaksiat yang dimaksud di sini adalah tadi sudah disampaikan, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, dan orang-orang yang belajar tapi tidak berusaha
untuk mengamalkannya. Atau dia sudah tahu ilmunya tapi tidak berusaha untuk mengamalkannya. Baik, kita akan bacakan di hadis yang pertama. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, mimma yubtaga bihi wajhullahi ta'ala, di mana mempelajari ilmu ini untuk mengharapkan, untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Tetapi yang dia menuntut ilmu seharusnya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia mempelajari suatu ilmu untuk memperoleh harta benda di dunia ini. Maka orang yang semacam ini diperingati, diancam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang yang semacam ini diancam oleh Rasulullah tidak akan bisa mencium baunya surga. Kita tahu dalam satu riwayat dikatakan bahwa kita dapat mencium baunya surga itu adalah jarak 100 tahun perjalanan. Kalau kita melakukan perjalanan 2 hari, 3 hari, maka surga sudah dapat dicium dalam jarak waktu 100 tahun sebelum kita sampai ke dalam surga, itu baunya surga sudah kita dapat menciumnya. Nah, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, orang-orang yang mempelajari ilmu syariat, namun dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan harta benda di dunia, maka dia tidak akan dapat mencium wanginya surga. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sebelum kita belajar, sebelum kita mempelajari suatu ilmu, maka seyogianya lah kita memperbaiki niat kita. Oleh karena itu, Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi, dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, menempatkan hadis tentang niat itu di hadis yang pertama. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah niat. Betapa pentingnya memperbaiki niat kita di saat kita melakukan hal yang baik sekalipun, maka niat itu mesti ditanamkan dengan baik-baik. Mesti direncanakan dengan baik-baik. Apa tujuan kita untuk belajar ini? Oleh sebab itu, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam kitab Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Bahwasanya segala sesuatu itu tergantung bagaimana niatnya. Nah, bagi kita sebagai seorang pelajar, kita diajarkan, terutama lagi buat teman-teman santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Husaini, itu selalu diajarkan sebelum belajar mereka untuk membaca niat yang diajarkan, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di mana kita sering kali membaca, setiap kali memulai pelajaran kita baca nawaitu ta'lim wa ta'allum wa tadhkir wa tadhakkur wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair libtiga'i wajhillahil karim wa maghfiratihi wa ridwanihi wa qurbihi wa tawabihi wa jannati subhanahu wa ta'ala. Ini adalah niat yang dirancang, niat yang dibaca, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'lim wa ta'lum. Saya niat untuk belajar dan niat untuk mengajarkan. Setelah kita mendapatkan ilmu, maka niat selanjutnya adalah kita mengajarkan ilmu. Nawaitu ta'lim wa ta'lum.
wa tadhkir wa tadakkur. Kita berniat untuk memberi peringatan, kita niat untuk mengingat. Kemudian nawaitu ta'lim wa ta'allum wa tadhkir wa tadakkur wan naf'a wal intifa, mencari manfaat dan juga memberikan manfaat, wal ifadah wal istifadah, mencari keutamaan dan memberikan keutamaan. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wa tadhkir wa tadakkur wan naf'a wal intifa wal istifadah wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillah, dan menganjurkan untuk orang berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda. Kita kepengen menunjukkan orang kepada petunjuk, memperoleh petunjuk, wadalala ta'alal khair, kita ingin memperoleh kebaikan dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian kita juga menginginkan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian daripada niat yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi dari awal sampai dengan akhir niat kita semuanya adalah kebaikan. Oleh sebab itu, kalau tujuannya adalah untuk memperoleh dunia, maka kita salah jalan. Tujuan kita mengetahui ilmu agama, tujuan kita untuk mengetahui ilmu akidah, kemudian mengetahui ilmu fikih, mengetahui ilmu daripada akhlak yang mulia, baginda Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperoleh kekayaan atau harta benda dunia. Oleh sebab itu, bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya, apalagi bagi orang tua yang memondokkan anaknya, ya. Jadi sudah kita serahkan kepada kiainya, kita serahkan kepada mudirnya, kita serahkan kepada ustadznya, agar ini dia menjadi orang yang alim. Setelah jadi orang alim, kemudian dia tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah seperti itu. Jangan punya niatan yang lain, punya niat biar jadi ustadz yang terkenal. Kalau jadi ustadz terkenal nanti diundang di mana-mana. Kalau diundang di mana-mana nanti dapat uang yang banyak, nanti punya rumah yang besar, nanti bisa beli mobil yang mewah. Bukan seperti itu. Maka sebagai orang tua, ketika kita mau memondokkan anak kita, kita mau menyekolahkan anak kita, sudah. Ini kewajiban kita kepada anak, wa yu'addibahu idza aqala, memberikan pendidikan kepada anak-anak ketika mereka sudah berakal. Maka niatkan orang tua dengan niat yang baik, niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, niat memang merupakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti dia mau jadi apa, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Ya, kita orang tua niat saja dengan niatan yang baik. Jangan untuk memperoleh niatan harta benda, untuk memperoleh kekayaan di dunia ini. Karena orang yang semacam ini, dia punya niatan meskipun niatnya buat belajar, tapi nanti di hari kiamat dia tidak mendapatkan baunya surga yang kita bisa cium di jarak 100 tahun perjalanan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ada 3 niatan yang kurang baik manakala ini diucapkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Juga ada 3 kesalahan niat, sebagaimana baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahullahu jahannam. Barang siapa yang mempelajari ilmu, pertama niatnya adalah liyubahiya bihil ulama, untuk menyaingi para ulama,
untuk menyaingi para kiai, untuk menyaingi para ustadz yang ada di sekitarnya. Jadi niat belajarnya sudah buruk. Pokoknya saya harus mengalahkan kiai anu, saya harus mengalahkan ustadz fulan. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan tempat seperti halnya orang tersebut mendapatkan tempat di masyarakatnya. Kalau nanti saya bisa mengalahkan dia, maka orang lain akan memuji saya. Orang lain akan menganggap saya orang yang paling alim di kampung saya. Jadi niatan awalnya sudah salah dan ini dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya adalah untuk menyaingi ulama-ulama. Kemudian wa yumariya bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Pengetahuan yang kita peroleh bukanlah untuk kita jadikan sebagai bahan berdebat, ya. Tapi pengetahuan yang kita peroleh adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Jangan sampai kita tidak tahu atas suatu hukum, sehingga ketika kita melakukan satu amal, ketika kita mau melakukan satu perbuatan, kita tahu ini hukumnya boleh atau tidak. Ini hukumnya haram atau tidak. Sehingga orang-orang yang belajar kemudian niatnya untuk mendebat orang-orang yang bodoh, ya maka salah besar. Tujuannya adalah untuk punya anggapan bahwa dialah orang yang paling benar. Ilmu yang dia peroleh adalah ilmu yang paling hebat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan yang ketiga, niat yang salah adalah wa yasrifa bihi wujuhan nas, orang yang punya niat tapi tujuannya untuk memalingkan manusia, untuk memperoleh hati di masyarakat agar dia mendapatkan sanjungan, agar dia mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Wah, ini ada orang alim, ini ada orang hebat, punya ilmu tinggi, mendapatkan pujian daripada manusia. Maka orang-orang yang semacam ini, yang tujuannya adalah tujuan kaitannya dengan keduniaan, ya, tujuannya adalah untuk menyaingi orang-orang yang ada di sekitarnya, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang semacam ini, beliau katakan, adkhalahullahu jahannama, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan amalan-amalan yang mereka banggakan, amalan-amalan yang mereka miliki. Ada orang yang mati syahid menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya mati syahid, saya mau masuk surga ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau bohong. Engkau itu mati syahid bukan karenaku, tapi engkau mati syahid agar memperoleh pandangan dari manusia, memperoleh titel dari manusia, agar kamu disebut sebagai orang yang syahid. Kamu telah dapatkan, kamu telah disebut sebagai orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Tapi amalanmu di hadapanku dicampakkan, karena bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga nanti ada orang yang datang kepada Allah dengan ilmunya, tapi niatnya karena bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang semacam ini akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang di dalam menuntut ilmu itu, orang yang punya kelebihan seringkali diliputi dengan penyakit, yaitu penyakit sombong. Ketika dia merasa lebih pintar, ketika dia merasa lebih hebat, maka anggapan-anggapan orang terhadap dirinya, dia menginginkan anggapan-anggapan yang baik, anggapan-anggapan yang agar dia memperoleh kedudukan di sisi manusia. Maka tentu jelas orang-orang yang semacam ini akan Allah Subhanahu Wa Taala di tempat, yaitu neraka jahanam. Kemudian hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya an ilmin, akan suatu ilmu, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan.
Ada orang bertanya tentang ilmu agama, ada orang bertanya tentang hukum ini boleh atau tidak, haram atau mubah dan lain sebagainya. Ada orang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya. Dia tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada dirinya, padahal dia mengetahui atas apa yang ditanyakan kepada dirinya. Uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Maka orang yang semacam ini yang menyembunyikan ilmu padahal dia mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengekangnya nanti di hari kiamat dengan kekangan yang terbuat dari api neraka. Inilah yang pernah terjadi ketika kaum Ansor. Mereka bertanya kepada para pendeta-pendeta Yahudi, di mana mereka bertanya tentang sifatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah sifatnya Nabi yang terakhir? Dan mereka mengetahui, dan mereka itu mengetahui sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada mereka mengetahui anaknya sendiri. Jadi mereka sangat tahu tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma karena punya sifat rasa iri, dengki, hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berita yang baik ini, berita yang benar ini, pengetahuan yang mereka ketahui, mereka sembunyikan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun juga mengancam mereka. Dan ini juga berlaku bagi kita, orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemudian tidak menyampaikan kepada orang lain, maka orang semacam ini akan dikekang nanti di hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Ya, ada kalanya orang tidak memberikan jawaban, dikhawatirkan orang itu akan menyaingi dirinya. Sehingga ilmu yang dia miliki, dia sembunyikan agar orang yang lain tidak memiliki pengetahuan keilmuan kecuali dirinya sendiri. Atau ada satu amalan-amalan yang bagus, ya, dia khawatir orang lain akan mengamalkannya dan memperoleh karomah dari amalan tersebut, maka dia khawatir orang lain beramal dengan pengetahuan yang dia berikan kepada orang tersebut. Maka kita yang diberikan amanah pengetahuan, diberikan amanah keilmuan, maka siapapun yang mereka bertanya dan kita mengetahuinya, maka sampaikanlah, berikanlah jawaban-jawaban yang terbaik, jawaban-jawaban yang kita ketahui. Jangan sampai kita punya sifat kitman. Ya, baginda Rasul, para nabi, ya, mereka semua punya sifat tabligh, yaitu menyampaikan apa yang mereka miliki. Dan mereka mustahil punya sifat kitman, yaitu menyembunyikan. Maka alangkah baiknya kita yang diberikan amanah pengetahuan, ketika kita ditanya kepada kita tentang satu hukum, maka sampaikanlah. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ancaman atau peringatan terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu namun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ancaman bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama tapi punya tujuan-tujuan dunia. Inilah ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, tidak disampaikan kepada orang lain karena sifat dengkinya, karena sifat hasudnya, karena takut tersaingi oleh orang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita yang keempat ini memberikan motivasi buat kita, bahwasanya tatkala kita memiliki ilmu, tatkala kita menjadi orang yang berpengetahuan, maka berusahalah pengetahuan yang kita peroleh adalah pengetahuan yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita belajar, tidak ada niat lain kecuali niat kita untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari ridho manusia, apalagi mencari kekayaan harta benda yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.